Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 6 ingin memaparkan materi presentasi mengenai evaluasi pelaksanaan penyuluhan pertanian program pengendalian hama tikus sawah di Desa Panican, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Nah, sebelum kita masuk ke materi, perkenalkan dulu anggota kelompok kami ya. Yang pertama ada Salsadila Panicara, kemudian ada Sebastian Rehan Prasadana, ada Suci Devila, ada Yolanda Ayara, ada Jira Sarasiani, dan saya sendiri Api Waria Putra. Oke, sebelum kita masuk ke materi, lebih baik kita ketahui dulu latar belakang kenapa sih kita ambil materi mengenai yang saya sebutkan dalam slide pertama tadi. Nah, jadi sebelumnya kita ketahui dulu evaluasi pertanian itu apa sih. Jadi evaluasi penyuluhan pertanian itu dia itu suatu upaya penilaian terhadap suatu program pelaksanaan penyuluhan pertanian dengan cara kita menilai hasil, relevansi, efektivitas, dan efisiensi pencapaian hasil program yang kita lakukan gitu. Begitu juga dengan program yang sedang dilaksanakan di Kabupaten Purbalingga, khususnya di Desa Panican, perlu untuk dilakukan evaluasi pelaksanaan. Nah, kenapa? Pengen tahu? Nah, karena Kabupaten Purbalingga itu kan dia terletak di daerah Jawa Tengah. Nah, dia tidak beda jauh dengan daerah-daerah lainnya. Di situ juga banyak masalah yang menyerang mengenai budidaya yang dilakukan di sana terutama budidaya padi ya, karena di sana banyak serangan hama tikus. Nah, makanya itu dilakukannya kegiatan evaluasi ini alasan-alasan tersebut yang mendasari atau melatar belakangi evaluasi pelaksanaan program ini beserta dengan laporannya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya yang kedua, yaitu rumusan masalah. Nah, ini adalah rumusan masalah yang nantinya outputnya itu ada tujuan-tujuan yang ingin kita capai gitu. Yang pertama kan ada bagaimana relevansi program pengendalian hama tikus sawah dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian yang kedua ada bagaimana tingkat keberhasilan input dari program penyuluhan pengendalian hama tikus. Kemudian yang ketiga ada bagaimana tingkat keberhasilan proses pelaksanaan program pengendalian hama tikus. Kemudian yang keempat, bagaimana tingkat pencapaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, untuk mengetahui jawaban-jawaban dari rumusan masalah yang kita rumuskan ini, kita simak ya pada slide berikutnya. Nah, di sini ada tujuannya. Ini adalah jawaban-jawaban dari rumusan yang kita rumuskan tadi. Nah, yang pertama yaitu untuk mengetahui relevansi program pengendalian hama tikus sawah dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian ada lagi untuk mengetahui tingkat keberhasilan input dari program penyuluhan pengendalian hama tikus sawah. Kemudian untuk mengetahui tingkat keberhasilan proses pelaksanaan program pengendalian hama tikus sawah. Kemudian untuk mengetahui tingkat pencapaian pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, itulah tadi tujuan-tujuan dari proses kegiatan evaluasi penyuluhan pertanian itu di Kabupaten Purbalingga tadi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Untuk manfaat yang pertama bagi mahasiswa, kajian ini merupakan proses belajar mengenai bagaimana proses jalannya evaluasi penyuluhan pertanian di Kecamatan Kemangon, Kabupaten Purbalingga. Untuk manfaat yang kedua, bagi Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang dapat dijadikan acuan dalam memberikan masukan yang terkait mengenai bagaimana jalannya evaluasi penyuluhan pertanian. Untuk manfaat yang ketiga, bagi pelaku utama diharapkan agar dapat meningkatkan perubahan perilaku petani serta dapat menjadi pertimbangan pengembangan pengendalian hama tikus sawah di Kecamatan Kemangon setelah evaluasi penyuluhan pertanian dilaksanakan.
Selanjutnya, waktu dan tempat. Pelaksanaan program penyuluhan pertanian mengenai program pengendalian hama tikus sawah dilaksanakan pada bulan Desember 2020 sampai dengan Januari 2021 yang berlokasi di Desa Panican, Kecamatan Kemangon, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Selanjutnya, penentuan populasi dan sampel. Yang pertama, penentuan populasi yang diambil dalam evaluasi pelaksanaan program pengendalian hama tikus sawah yang sedang berjalan mulai dari tahun 2017. Ini adalah petani padi di Kecamatan Panican, Kecamatan Kemangon, Kabupaten Purbalingga, Provinsi Jawa Tengah. Yang kedua, sampel yang diambil menggunakan teknik acak dengan mengambil masing-masing 2 sampel dari 2 poktan yang ada di Desa Panican. Selanjutnya, jenis data. Yang pertama, data primer. Data yang dikumpulkan dari situasi aktual ketika peristiwa terjadi individu, kelompok fokus, dan satu kelompok responden secara khusus. Selanjutnya, data sekunder, data yang dikumpulkan melalui sumber-sumber lain yang tersedia. Baik, untuk penjelasan selanjutnya yaitu mengenai metode pengambilan data. Dalam pelaksanaan kegiatan evaluasi kali ini, kita menggunakan 3 metode pengambilan data, yaitu yang pertama, ada observasi. Observasi yang dilakukan pada program evaluasi penyuluhan pertanian ini adalah observasi terus terang atau tersamar, yang dimana dalam hal ini evaluator dalam melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang kepada sumber data bahwa ia sedang melakukan penelitian. Dan untuk metode yang kedua yaitu ada kuesioner. Kuesioner adalah daftar dari sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan untuk memperoleh data dari responden dalam evaluasi pelaksanaan program penyuluhan pertanian pengendalian hama tikus sawah ini. Metode kuesioner yang dilakukan adalah dengan metode yang diisi langsung oleh responden dan dibantu pengisiannya oleh evaluator atau dalam kata lain membacakan dan mengisikan sesuai permintaan responden apabila terdapat responden yang mengalami kesulitan pengisian kuesioner. Untuk metode yang ketiga yaitu kita menggunakan metode pengamatan sistematis. Dalam pengumpulan data dengan menggunakan cara pengamatan sistematis ini tidak diperlukan kuesioner. Hal ini karena evaluator atau orang yang melakukan evaluasi hanya cukup melihat, mendengar, atau merasakan program yang dilakukan petani, kemudian menarik kesimpulan atau pertimbangan yang berkaitan dengan keterampilan yang dimiliki oleh petani tersebut. Pengamatan sistematis digunakan ketika melaksanakan evaluasi terhadap keterampilan atau penerapan adopsi program. Baik, untuk selanjutnya masih dalam pembahasan bab 3 yaitu metode penelitian. Poin kali ini akan kita bahas adalah analisis data. Dalam menganalisis data ini, pengolahan data evaluasi secara sederhana dilakukan dengan menggunakan tabulasi data, penjumlahan skor yang dicapai masing-masing responden, pengkategorian, dan mencari rata skor atau nilai masing-masing item atau butir. Analisis dan interpretasi data yang akan dilakukan pada kegiatan evaluasi ini adalah dengan cara pendekatan deskriptif evaluatif, yang nantinya hasil akan dikombinasikan dengan interpretasi data kuantitatif atau mendeskripsikan data kuantitatif yang diperoleh menggunakan kalimat. Nah, analisis data ini menggunakan metode deskriptif, yaitu memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui sampel atau populasi sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis dan membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum. Teknis analisis data untuk mengetahui tingkat penerapan petani ini disusun dalam tabel skor jawaban responden dengan langkah-langkah. Yang pertama,
Data dalam bentuk skor yang didapat dari jawaban kuesioner dimasukkan ke dalam tabulasi silang antara skor pertanyaan dan skor responden. Kemudian yang kedua, data dalam bentuk skor dihitung jumlah dan rata-rata skor setiap pertanyaan, skor setiap responden dan juga skor kumulatif. Dan langkah yang ketiga yaitu nilai skor penerapan berdasarkan nilai atau skor pada kuesioner yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, untuk pembahasan selanjutnya yaitu kita akan membahas bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Namun sebelum masuk ke pembahasan analisis hasil evaluasi pelaksanaan yang telah kita lakukan, kita akan bahas terlebih dahulu yaitu responden dari kegiatan evaluasi pelaksanaan program pengendalian hama tikus sawah di Desa Panican, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Nah, responden pada program evaluasi pelaksanaan ini diikuti sebanyak 10 petani, yaitu berasal dari 5 kelompok tani yang ada di Desa Panican. Masing-masing dari kelompok tani tersebut kita ambil 2 responden, baik dari kelompok tani Sri Lestari, Sukamaju, Sukadamai, Marga Jaya, dan juga Marga Utama. Nah, pada tabel yang telah kita tampilkan ini, kita dapat lihat sebaran dari umur responden yang mengikuti kegiatan evaluasi ini. Berdasarkan tabel tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah responden dengan umur 40 sampai 49 tahun sebanyak 3 orang. Kemudian 50 sampai 59 tahun yaitu 2 orang. Dan kemudian ada 60 sampai 69 tahun sebanyak 3 orang, dan juga 70 sampai 79 tahun yaitu sebanyak 2 orang. Oleh karena itu dapat kita simpulkan dari tabel yang telah kita tampilkan ini bahwa mayoritas peserta program pengendalian hama tikus sawah di Desa Panican ini adalah lanjut usia. Nah, untuk selanjutnya, selain kita membahas tadi sebaran umur responden yang mengikuti kegiatan evaluasi ini, kemudian kita juga akan melihat luas lahan yang dimiliki oleh setiap responden yang mengikuti kegiatan evaluasi ini. Nah, berikut bisa dilihat dalam tabel yang telah kita tampilkan. Berdasarkan tabel di atas ini yang sudah kita tampilkan ini, dapat diketahui bahwa petani yang memiliki luas lahan seluas kurang dari 1000 meter persegi berjumlah 3 orang. Kemudian dengan luas lahan 1000 sampai 5000 meter persegi sebanyak 5 orang dan merupakan persentase tertinggi ya dari luas lahan yang dimiliki oleh petani ini, itu sebesar 50%. Kemudian seluas lebih dari 5000 meter persegi sebanyak 2 orang. Oleh karena itu dapat kita simpulkan peserta yang mengikuti evaluasi pelaksanaan program pengendalian hama tikus ini memiliki luas lahan yang memang beragam. Mungkin itu. Untuk selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan analisis hasil evaluasi program pengendalian hama tikus sawah. Baik, di sini saya Sasadila Panicara dari kelompok 6 akan melanjutkan presentasi dari evaluasi pelaksanaan program pengendalian hama tikus sawah yang telah dilaksanakan di Desa Panican, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Setelah sebelumnya sudah dijelaskan oleh rekan-rekan saya mulai dari bab 1, bab 3, dan juga bab 4 sampai dengan sebaran responden. Di sini saya akan melanjutkan pada bab 4 yaitu analisis hasil evaluasi pelaksanaan program pengendalian hama tikus sawah. Sebelumnya perlu diketahui bahwa dalam pelaksanaan evaluasi ini kita menggunakan konsep CIPP, yang artinya dalam pelaksanaan kegiatannya kita menggunakan 4 variabel, yaitu ada evaluasi konteks, evaluasi input, evaluasi proses, dan juga evaluasi produk. Nah, evaluasi yang pertama akan kita bahas yaitu evaluasi konteks. Apa itu evaluasi konteks? Evaluasi konteks adalah program pengumpulan informasi untuk menentukan tujuan dan mendefinisikan lingkungan yang relevan. Dalam hal ini diberikan dalam bentuk kuesioner, yaitu untuk mengetahui apakah
program yang dilaksanakan sudah sesuai dan relevan dengan sumber daya manusia serta alam yang ada di tempat dilaksanakannya program tersebut, yaitu tepatnya di Desa Panican, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga. Nah, dalam pelaksanaan evaluasi konteks ini, kita menggunakan 5 instrumen atau 5 kuesioner yang telah kita berikan kepada responden. Nah, dari hasil instrumen yang telah kita berikan itu sudah kita olah datanya, dan teman-teman bisa melihat di bagian lampiran laporan kita, yaitu pada uji validitas data. Nah, setelah data tersebut kita olah, kita telah memperoleh persentase atau rata-rata sebesar 21,4% dari evaluasi konteks ini. Yang artinya apa? Artinya dalam pelaksanaan program pengendalian hama tikus sawah ini yang telah diterapkan masuk ke dalam tingkat penerapan sedang. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pengendalian hama tikus sawah ini dilihat dari evaluasi konteks ini sudah sesuai atau relevan dengan program atau tujuan program yang telah dibuat. Tentunya hal ini juga menunjukkan bahwa adanya relevansi antara program yang dilaksanakan dengan kebutuhan petani. Hal tersebut didukung oleh sumber daya manusia yang didampingi oleh penyuluh dengan berbagai macam kegiatan demi keberhasilan program tersebut, seperti sekolah lapang, pelatihan-pelatihan, dan juga pengawasan. Nah, masuk pada pembahasan yang kedua, yaitu ada analisis evaluasi input. Apa itu evaluasi input? Evaluasi input adalah evaluasi yang dapat membantu untuk mengatur keputusan-keputusan, sumber-sumber yang ada, serta menentukan alternatif apa atau rencana dan strategi apa yang akan diambil dalam mencapai suatu tujuan dari program tersebut. Nah, dalam evaluasi ini kita menggunakan 4 instrumen atau 4 kuesioner yang kita berikan kepada responden, dan datanya yang telah kita peroleh ini sudah kita olah dan dapat dilihat pada uji validitas pada lampiran laporan kami. Nah, dari hasil olah data tersebut diperoleh nilai atau persentasi sebesar 21,8% dari evaluasi input ini. Yang artinya apa? Arti dari angka 21,8% ini adalah dalam pelaksanaan program pengendalian hama tikus sawah yang telah dilaksanakan ini masuk ke dalam penerapan tingkat sedang atau dilaksanakan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa variabel input seperti anggaran, saprodi, sarana dan prasarana, serta sumber daya pendukung lainnya itu diberikan kepada petani sesuai dengan kebutuhan. Hal ini dapat dilihat pada saat pelaksanaan program berlangsung, petani dapat mengakses dengan mudah sarana penunjang lainnya itu seperti bantuan subsidi dengan baik. Nah, untuk selanjutnya mengenai pembahasan dari evaluasi proses dan juga evaluasi produk akan dijelaskan oleh rekan saya Yolanda Azahra. Nah, teman-teman, selanjutnya adalah mengenai evaluasi proses. Evaluasi proses merupakan rangkaian dari evaluasi yang harus dilaksanakan ketika kita memilih menggunakan model evaluasi CIPP dalam melaksanakan proses evaluasi. Nah, evaluasi proses sendiri digunakan untuk mengetahui korelasi hubungan antara pelaksanaan program di lapangan dengan rencana-rencana yang telah disusun sebelumnya, baik dilihat dari sasaran, waktu, frekuensi pertemuan, maupun metode atau cara penyampaian materi ketika program berlangsung. Nah, dalam evaluasi proses ini, kami menggunakan 5 instrumen atau 5 kuesioner yang telah kami validasi dan reliabilitasi yang teman-teman dapat lihat hasilnya di lampiran laporan evaluasi ini. Dari hasil olahan data pengisian lembar kuesioner oleh responden, kami mendapatkan hasil rata-rata persentase dari tingkat penerapan itu sebesar 21,8% yang mengindikasikan atau yang memiliki arti bahwa pelaksanaan program pengendalian hama tikus sawah di Desa Panican, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah ini ditinjau dari komponen evaluasi proses itu memiliki tingkat penerapan sedang.
atau kategori nilai B, seperti itu. Hal tersebut tentunya menunjukkan bahwa proses pelaksanaan program pengendalian hama tikus sawah di Desa Panican ini terbilang cukup baik selama proses pelaksanaan di lapangannya. Namun tetap terdapat dan dijumpai beberapa masalah yang menjadi kendala dan menghambat proses pelaksanaan di lapangan. Kendala-kendala tersebut antara lain adalah susahnya didapatkan kata sepakat ketika mencari tempat atau waktu mengumpulkan begitu banyaknya sasaran program dalam satu waktu kegiatan dalam rangkaian program tersebut. Kemudian, masalah lainnya juga datang dari responden yang menilai beberapa metode atau cara penyampaian materi dari pemateri kepada petani masih dinilai kurang baik atau kurang mengena atau bisa dikatakan kurang efektif dan efisien. Jadi, baiknya dalam proses pelaksanaan program pengendalian hama tikus sawah di Desa Panican ini tetap dilaksanakan pengawasan dan monitoring dari pihak terkait seperti penyuluh untuk meminimalisir berbagai masalah yang kemungkinan akan timbul selama proses pelaksanaan sehingga dapat dicarikan solusi sedini mungkin dan secepat mungkin agar proses pelaksanaan program pengendalian hama tikus sawah ini tetap berjalan secara baik dan akan berdampak baik pula. Nah, selanjutnya teman-teman adalah mengenai hasil dari evaluasi produk. Evaluasi produk juga masih termasuk dalam rangkaian proses yang harus dilaksanakan dalam evaluasi menggunakan model CIPP. Nah, evaluasi produk merupakan evaluasi yang digunakan untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Jadi, evaluasi produk ini biasanya digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaian dari perilaku petani atau biasa disebut dengan 3 aspek, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang biasa disingkat PSK. Nah, dalam evaluasi kali ini kami juga menggunakan beberapa instrumen yang mencakup 3 aspek tersebut, yaitu aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, dari keseluruhan instrumen yang sudah kami siapkan sebelumnya, kami juga telah melaksanakan proses validasi dan reliabilitasi dari instrumen tersebut, yang nantinya bisa dilihat di lampiran dari laporan evaluasi ini. Kemudian, data-data hasil isian kuesioner oleh responden tadi kami tabulasi dan kami olah menjadi tabel data. Nah, dari tabel data tersebut didapatkan rata-rata persentase tingkat penerapan produk PSK dari program pengendalian hama tikus sawah di Desa Panican ini sebesar 20,4%, yang apabila diartikan atau dijabarkan menurut interval kelas penerapan, maka berdasarkan program pengendalian hama tikus sawah ini berada pada tingkat penerapan sedang dengan interval kelas 20-24%. Nah, teman-teman, hal tersebut menunjukkan bahwa jika dilihat dari aspek pengetahuan dan sikap, program pengendalian hama tikus sawah ini berdampak cukup baik, namun masih kurang baik jika dilihat dari aspek keterampilan. Hal tersebut dikarenakan walaupun sudah diterapkan oleh mayoritas petani sasaran program, akan tetapi pelaksanaan tersebut atau penerapan tersebut masih belum sesuai dengan rekomendasi dari program. Seperti itu. Hal tersebut dibuktikan bahwa ternyata dari aspek pengetahuan dan sikap itu banyak petani sasaran program yang mereka mampu menjelaskan dengan rinci dari awal sampai dengan akhir tahapan dan proses bagaimana itu pengendalian hama tikus sawah, dan juga mereka memiliki kemauan yang kuat untuk secara mandiri menerapkan program tersebut di lapangan. Namun secara keterampilan penerapan tersebut masih belum sesuai dengan rekomendasi. Hal tersebutlah yang menyebabkan bahwa evaluasi pelaksanaan dilihat dari komponen produk masih memiliki nilai sedang, yaitu nilai B dengan
tingkat persen 20,4%. Sedangkan masalah atau kendala-kendala yang menghambat kenapa dampak PSK dari program pengendalian hama tikus sawah ini belum baik terhadap petani sasaran adalah karena sarana, prasarana, dan input yang digunakan untuk proses pengendalian hama tikus sawah itu masih sering macet dan memiliki kualitas yang kurang baik. Selain itu juga masih beberapa petani yang sulit untuk mengikuti program atau sulit dalam mengubah perilakunya, sehingga petani tersebut sedikit banyak menghambat pergerakan pengendalian hama tikus sawah dari petani-petani lainnya. Juga bisa mempengaruhi dari perilaku petani-petani lainnya. Seperti itu. Jadi, dari evaluasi produk ini, bahwa pengawasan dan monitoring selama proses pelaksanaan program itu sangat diperlukan guna untuk didapatkan suatu manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh petani sasaran dan guna untuk merubah perilaku dari petani menjadi lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suci Devila dari kelompok 6. Kesimpulan dari kegiatan tersebut dapat diambil yaitu berdasarkan kegiatan evaluasi pelaksanaan program pengendalian hama tikus sawah di Desa Panyitan, Kecamatan Kemangkon, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah, dapat disimpulkan bahwa program tersebut telah dilaksanakan dengan tingkat penerapan sedang, atau dengan kata lain program telah dilaksanakan oleh sebagian besar sasaran walaupun masih belum sesuai rekomendasi. Yang kedua, saran. Yang pertama, pengadaan sarana dan prasarana yang perlu ditingkatkan lagi baik dalam bentuk kualitas dan kuantitasnya agar dapat mencakup pengendalian hama tikus sawah ini. Yang kedua, pengawasan dari pihak penyuluh yang perlu ditingkatkan lagi agar petani lebih leluasa dalam menjalankan program pengendalian hama tikus sawah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan